Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang berada di sini. Yang terhormat Dekan FKG UPDMB Prof. Dr. Gigi Budi Harto SKM. Yang terhormat Kepala RSDM UPDMB Dr. Witriana Latifa Dr. Gigi SPKGA. Yang terhormat Kepala Riset dan Penelitian FKG UPDMB Dr. Cokro Prasetyadi Dr. Gigi SP Orto. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Cahaya Bangsa Ibu Anissa Nurul Insani. Yang terhormat penanggung jawab keseluruhan kesehatan gigi Anissa Septalita Dr. Gigi MKes. Yang terhormat Ketua Pelaksana Penyuluhan Kesehatan Gigi Arifah Rizkiastari, beserta seluruh adik-adik kelas 6 SD Cahaya Bangsa yang kakak hormati. Halo semuanya, selamat datang di penyuluhan erosi gigi Cahaya Bangsa. Yeay. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya kenalan dulu ya, nama aku Audia. Panggil aja Kak Audia ya. Halo Kak Audia. Ya, halo. Ngomong, kalian tahu nggak kita di sini mau ngapain? Tahu, Kak. Jadi gini adik-adik, kami dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Mopo akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut mengenai erosi gigi. Kami akan mengedukasi mengenai bagaimana erosi itu bisa terjadi, cara mencegah perawatan erosi gigi. Gimana adik-adik, mau ikutan nggak? Mau. Oke deh, kita mulai ke materi yang pertama ya. Adik-adik, sekarang akan ada Kak Nurin yang akan menjelaskan mengenai apa itu erosi gigi. Mari kita sambut Kak Nurin. Yeay. Apa kabar? Baik, Kak Nurin. Oke, kita mulai ya untuk penjelasannya. Baik, Kak. Jadi, erosi gigi itu seperti ini ya deh gambarnya itu. Ini contoh animasinya. Nah, untuk erosi gigi itu sendiri adalah proses kronis kehilangan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh bahan kimia yang berupa zat asam yang tidak melibatkan bakteri. Nah, kan kita udah tahu tuh pengertian dari erosi gigi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologinya atau penyebab dari erosi gigi itu ya. Jadi, penyebabnya itu dibagi jadi dua adik-adik. Yang pertama itu ada faktor intrinsik, selanjutnya ada faktor ekstrinsik. Nah, untuk faktor intrinsik itu ada faktor dari dalam tubuh itu ya, berasal dari dalam tubuh. Ada penyakit GERD. GERD itu kalau kita kenal itu semacam asam lambung atau sakit mah. Ini contoh animasi atau gambar adik-adik yang merasa sakit. Selanjutnya, untuk faktor ekstrinsik itu, pertama itu ada nanas. Yang kedua ada buah apel, yang ketiga ada stroberi, selanjutnya ada jeruk. Nah, selain itu juga ada faktor obat. Penyebabnya itu faktor obat. Contohnya itu obat aspirin. Nah, selanjutnya ini adalah dari makanan. Ini empek-empek, tapi yang jadi penyebabnya itu adalah cuko. Selanjutnya, ada minuman soda atau minuman kaleng. Nah, lalu ada minuman dari misalnya es lemon tea, lalu jeruk nipis, dan lain-lain. Selanjutnya ada dari vitamin C. Selain dari vitamin C pun ada pula dari minuman-minuman yang berisotonin. Oke, sekian Ade untuk penjelasannya. Makasih, Kak Nurin. Terima kasih Kak Nurin. Ya, Bagaimana adik-adik sekarang sudah menemukan penyebab dari erosi dan apa itu erosi? Tahu, Kak. Baiklah, sekarang kita akan sambung ke materi berikutnya ya.
sekarang adik-adik tahu nggak bagaimana sih erosi itu bisa terjadi? Nah, kalau begitu sekarang Kak Niza akan menjelaskan. Ayo kita panggil Kak Niza. Kak Niza. Halo adik-adik. Halo Kak Niza. Ya, jadi di sini Kakak mau ngejelasin ya gimana sih terjadinya erosi itu kayak gimana gitu. Jadi, pertama itu erosi itu terjadi kalau misalkan larutan asam bertemu sama jaringan keras gigi yang kita sebut email ya. Nah, di sini sebelumnya Kakak mau nanya nih, kalian suka nggak sih minum minuman bersoda gitu? Suka, Kak. Nah, karena suka, jadi kalian harus tahu akibat kalau kita sering minum minuman bersoda. Misalnya, Kakak kasih contoh ya, misalnya kalian sering minuman bersoda, sering minum kan, minuman bersoda. Nah, nanti kan kena tuh sama gigi. Nanti asam dari minuman bersoda itu melarutkan kristal hidroksiapatit. Kristal hidroksiapatit itu merupakan komponen utama dari email. Makin sering kita minum, kristal hidroksiapatitnya makin terus terlarut. Nah, kan lama-lama kekerasan permukaan email giginya jadi berkurang gitu. Jadi terjadilah erosi itu adik-adik. Oh, gitu ya, Kak. Terima kasih Kak Niza atas penjelasannya. Makasih, Kak Niza. Sama-sama. Kak, aku mau nanya boleh nggak? Wah, bagus nih ada yang ingin bertanya. Ayo Dik, dengan nama siapa? Mau nanya apa? Namaku Kiki. Aku mau nanya Kak, gimana sih Kak caranya supaya gigi kita tuh nggak kena erosi? Pertanyaan yang bagus nih. Sekarang akan dijelaskan sama kakak-kakak yang di depan ya. Sekarang aku Kak Cica. Sekarang aku mau ngejelasin bagaimana caranya supaya gigi kita nggak erosi ya. Yang Halo Kak pertama Cica. Halo Kak Halo. Cica. Yang pertama itu kita bisa dengan merubah tingkah laku atau kebiasaan kita sendiri. Seperti dimulai dari sekarang, adik-adik ketika mengkonsumsi jus buah, minuman bersoda, ataupun minuman isotonik melalui sedotan, supaya ketika adik-adik minum tidak langsung berkontak dengan gigi. Setelah itu, adik-adik bisa membatasi frekuensi makanan dan minuman asam. Lalu juga ketika adik-adik mengkonsumsi vitamin C yang berbentuk tablet ataupun cairan, sebaiknya ditelan daripada mengunyahnya. Setelah itu, ketika adik-adik makan, segera membilas mulut dengan air. Dan juga adik-adik harus menjaga kebersihan rongga mulut dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Tapi pencegahan erosi gigi ini juga bisa dilakukan oleh dokter gigi. Ketika adik-adik datang ke dokter gigi dapat melakukan aplikasi topika fluoride pada giginya dan juga ataupun menggunakan bahan yang disebut CCP, ACP gitu. Selanjutnya, kalau ketika gigi adik-adik sudah mengalami erosi, berarti kan nggak bisa dicegah tuh, harus langsung dirawat. Nah, perawatannya itu adik-adik harus segera datang ke dokter gigi, karena dokter gigi akan memberikan perawatan yang tepat, seperti jika erosi gigi terjadi pada gigi yang terlihat ketika adik-adik senyum, dokter gigi dapat melakukan penambalan dengan bahan yang berwarna sewarna dengan gigi, seperti komposit dan porselen. Jika erosi gigi terjadi pada gigi yang adik-adik pakai untuk mengunyah, dokter gigi dapat melakukan penambalan dengan menggunakan bahan logam. Begitu, Kiki. Makasih, Kak Cica. Yeay. Sama-sama adik-adik. Penjelasan yang bagus sekali ya Kak Cica. Terima kasih Kak Cica. Sama-sama. Sekarang kita ke sesi games ya adik-adik. Ke sesi tanya jawab. Jadi di sini adik-adik ada yang ingin bertanya nggak? Mau nanya, Kak. Halo, dengan adik siapa? Nama aku Syifa, Kak. Aku mau nanya, erosi itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Kak? Atau cuma satu jenis aja? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Sekarang akan dijawab sama Kak yang di depan ya.
Aku mau jawab ya dari adik Syifa. Jadi pertanyaannya kan macam-macam dari erosi gigi kan. Jadi itu ada macam-macamnya. Jadi tergantung sama lokasinya. Itu kita sebut ya ada 3 kelas. Jadi kelas pertama itu dinamain superficial lesion. Itu dinamain itu ketika erosi gigi hanya melibatkan jaringan keras email. Nah, kelas kedua ada yang namanya localis lesion, yaitu erosi gigi yang melibatkan jaringan keras dentin tapi kurang dari 1/3 permukaan gigi. Nah, terakhir kelas ketiga yaitu namanya generalis lesion, melibatkan jaringan keras dentin lebih dari 1/3 permukaan gigi. Jadi begitu adik-adik. Makasih Kak Niza. Ya, sama-sama. Gimana adik-adik, sudah mengerti belum? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Aku Kak, aku mau nanya. Kalau kira-kira kalau erosi gigi itu sakit nggak ya? Wah, pertanyaan yang bagus nih. Sekarang akan dijawab sama kakak yang di depan juga ya. Oke, aku bakal jawab ya pertanyaan dari Ade. Jadi begini, ketika gigi mengalami erosi, maka jaringan keras email akan terkikis. Jika email terkikis, maka jaringan keras dentin akan terbuka atau tidak ada yang melindunginya lagi. Jadi, jika dentin sudah terbuka, maka dapat merasakan atau dapat menyebabkan rasa ngilu dan sakit Ade, begitu. Oh, jadi sakit ya Kak kalau erosi gigi itu? Ade, jadi sakit. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi atau yang belum mengerti? Kak, aku mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, Kiki mau nanya apa di Kiki? Ya, aku mau nanya. Gimana sih Kak caranya kita tahu kalau misalkan gigi kita tuh erosi? Baiklah, jadi akan dijelaskan sama kakak yang di depan juga ya. Ya Kak. Wah, ini adik Kikinya teliti banget ya pertanyaannya, kayak merhatiin banget deh penjelasan kakaknya tadi. Bagus banget nih, jadi aku jelasin ya gimana caranya kita tahu kalau gigi kita erosi. Jadi kita bisa curiga kalau gigi kita erosi itu ketika gigi kita terasa lebih sensitif terhadap makanan dan minuman panas, dingin, ataupun manis. Dan juga gigi terlihat lebih halus dan berkilau. Kalau hal itu terjadi sama giginya Kiki, sebaiknya Kiki segera pergi ke dokter gigi untuk diperiksa. Nanti dokter gigi akan menentukan gigi Kiki itu erosi atau enggak, begitu. Oh, gitu Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama Kiki. Gimana adik-adik, sudah pada mengerti belum? Udah Udah, Kak. Kak. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Jadi demikianlah rangkaian acara hari ini adik-adik. Akhir kata, Kak Audia mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya acara. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Kak.